Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Oke Sajalah Channel yang tentu saja hanya mengupload konten-konten yang oke sajalah channel, just oke channel. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Klik tanda lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kami mengupload video baru. Saudara, seperti biasa kami sampaikan di video-video kita terdapat banyak sekali video promo yang menawarkan produk-produk yang tertentu. Pelajari iklannya secara detail, hubungi pemasang iklan dan tanyakan semua hal yang belum diketahui. Yang pasti jangan sampai membeli kucing dalam karung. Oceh. Saudara, di siang hari ini saya akan memberikan catatan dari berita yang terkait dengan musibah yang kita alami, yang bangsa Indonesia alami. Ini adalah musibah untuk bangsa Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan semoga kita sebagai bangsa senantiasa berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Ada satu ayat yang perlu kita renungkan. Ayat ini sangat populer karena biasa ya dibaca, terutama bagi mereka yang selalu membaca Yasin di malam Jumat. A'udzu billahi minasyaitonir Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu, hanyalah kehendaknya jika dia menghendaki sesuatu, an yakula lahu kun fayakun. Jika menghendaki jadi, maka jadilah. Ini sangat-sangat terkenal dengan istilah kun fayakun ya, ayat kun fayakun. Tapi bagaimana kita bisa memahami kun fayakun ini dalam konteks yang sedang terjadi, yakni musibah, terutama yang kita lihat. Judul dari segmen ini adalah keajaiban. Selalu ada dua ya, karena kita pernah membahas keajaiban itu selalu ada. Yang pertama adalah ketika musibah ATR ya, pesawat ATR 42500. Kita sudah bahas, dan saat ini kita bahas terkait dengan masalah musibah yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Ternyata saudara sekalian, di tengah hamparan tertutupnya pemukiman warga oleh lumpur, dan masih ada saudara kita yang belum ditemukan, ada rumah yang kokoh berdiri, yang ternyata dari stiker KPU dan KPUD itu tertulis nama Herdiansah dan Oktaviani ya. Jadi itu adalah katakanlah kepala keluarganya Pak Herdiansah. Nah, ternyata rumah Pak Herdiansah ini selamat kokoh di tengah hamparan, posisinya di tengah-tengah dari pemandangan kita yang ke segala arah itu memprihatinkan, yakni terkuburnya wilayah itu ya. Dan masyarakat saat ini alhamdulillah yang selamat berada di balai desa dalam pengungsian ya. Yang selamat ada 23. Dan itulah yang saya sekali lagi katakan, bahwa dalam kondisi apapun selalu ada keajaiban.
Pak Herdiansah pun ya, tidak tentu saja tidak menduga akan terjadi semacam itu, dan tidak tentu saja tidak melihat satu-satunya yang selamat rumahnya itu ya enggak ya, karena memang Pak Herdiansah begitu istrinya memanggil-manggil ada gempa, udah bangun kemudian memindahkan istrinya dan anaknya, kemudian pulang mengambil orang tuanya. Ini sungguh luar biasa ya, sungguh luar biasa tanggung jawab Pak Herdiansah ini. Kalau kita lihat ya layak bahwa Pak Herdiansah ini mendapatkan apresiasi dari Allah SWT terkait dengan keselamatan itu, karena begitu dengar tentang istrinya yang mengeluh ada gempa, selalu langsung bertanggung jawab memindahkan istrinya dan anaknya ke tempat yang aman. Tidak hanya itu, beliau masih pulang lagi untuk menyelamatkan orang tuanya ya. Subhanallah, itu sangat orang-orang tuanya yang ada di sekitar situ itu sangat luar biasa. Nah, ini satu hal yang mungkin adalah satu doa ibumu dikabulkan Tuhan, dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau takut pada kekasih, lebih sayanglah pada ibumu. Ibu memang keramat, orang tua keramat, dan kita melihat nampaknya itulah yang terjadi ya pada orang yang memang punya tanggung jawab pada anak, istri, dan juga kepada keluarga lainnya. Subhanallah ya, jadi semacam itu. Nah, itu yang terjadi, dan selalu ada keajaiban. Dan bagaimana kita dengan nanti ketika ada megatrust yang sesungguhnya yang sangat dahsyat ini bisa mendapatkan keajaiban, kita bisa mendapatkan keajaiban meskipun secara sains diperhitungkan dengan kekuatan ribuan bom nuklir. Nah, ini kita sangat yakin kita juga bisa mendapatkan keajaiban jika Allah menghendaki. Dan untuk mendapatkan keajaiban Allah, mendapatkan pertolongan Allah, tentu saja itulah yang harus kita lakukan. Kalau Anda percaya memang akan ada hal-hal yang dahsyat. Kalau Anda tidak percaya, ya sungguh sangat terlalu, kan? Karena gejala-gejala sudah sangat memungkinkan, sudah terhampar di hadapan mata. Masihkah kita tidak percaya? Nah, oleh karena itu kalau kita percaya, mari bersama-sama kita mencari keajaiban untuk pertolongan Allah di saat megatrust itu, dengan berbagai kegiatan atau berbagai aktivitas spiritual yang memungkinkan kita mendapatkan ampunan, kemudian juga keselamatan, dan juga perlindungan, dan akhirnya kita terhindar dari mara bahaya itu. Kami sudah seringkali sampaikan ya, banyak hal yang kita bisa lakukan dengan doa-doa, dengan sholawat, dengan ayat-ayat ru'yah, dan juga dengan terutama adalah sodako ya. Sodako akan menyelamatkan kita dari mara bahaya, dan juga dengan hal-hal lain. Satu hal yang perlu saya sampaikan, saudara, di dalam konteks musibah di Cisarua ini, kita jadi teringat dengan pesan-pesan yang selalu saya sampaikan ya. Di situ ada seorang ayah yang ternyata diketahui sedang mencari sesuatu di rumahnya, di tempatnya tinggal yang sudah terkubur. Ternyata mencari KTP, mencari surat-surat yang itu sebetulnya sekalian saya senantiasa mewanti-wanti sebelum terjadi benar-benar saat ini untuk kita semua. Saat ini sebaiknya surat-surat penting di packing dan ditempatkan di portable bag yang memang yang kedap dari air dan sebagainya ya, yang tidak mudah kena air, sehingga kalau ada air hujan dan sebagainya bisa di bawah tetap ya kan
tetap di bawah selamat ya. Jadi sekali lagi saat-saat sekarang sebaiknya bagi yang belum packing surat-surat penting, packinglah surat-surat penting atau kumpulkan surat-surat penting dan tempatkan di portable bag pada tas yang memang bisa dibawa kian kemari dan itu ringan serta tidak tembus air ya, tidak tembus air karena boleh jadi ketika kita pindah sedang hujan dan sebagainya, jadi stempel dan sebagainya tidak rusak. Nah, itu yang perlu kita lakukan, mengingat kita juga sudah diberi alarm merah BMKG ya kan tentang itu. Jadi kita packing dan sebagainya karena memang surat-surat itu penting ya kan. Ketika nanti kumpul dengan berbagai macam masyarakat dengan seluruh masyarakat kan harus ada pendataan. Kalau kita tidak memiliki data tentang diri kita dan sebagainya, ini akan jadi susah. Oleh karena itu sekali lagi berbagai surat penting yang kita miliki sebaiknya di packing dan ditempatkan di portable bag yang mudah dibawa dan kalau bisa yang kedap air, artinya yang tidak tembus oleh air, mungkin air hujan ataupun mungkin air yang menggenang dan sebagainya, ini tetap bisa tidak tembus. Itu yang mungkin kita perlu lakukan di saat-saat kita menanti itu, dan lepas dari itu semua yakinlah bahwa keajaiban selalu ada. Allah itu maha kehendak dan Allah akan sangat suka kalau hambanya itu betul-betul memohon kepadanya. Jangan lupa kalau kita sholat pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu adalah satu jaminan bahwa hambaku menyembah dan aku akan bagi kita yang sholat adalah mendapatkan semua permintaan yang kita harapkan. Nah, itu yang perlu kita ketahui, dan janganlah sholat tentu saja dengan tanpa makna ya. Tadi pagi saya menerangkan tentang puisi Chairil Anwar, itu sungguh sangat dalam ya, bahwa Chairil Anwar pun penginnya itu bisa mengingatmu penuh seluruh ya. Inginnya bisa fokus mengingat Allah, zikir pada Allah ya kan? Tapi karena perjalanan pengembaraan paradigma nilai-nilai dan sebagainya, gaya hidup yang Chairil Anwar lakukan mengakibatkan cahayamu yang panas suci tinggal kedip lilin di malam sunyi. Bahwa cahaya Allah yang menggerakkan, yang powerful, yang menerangi itu tinggal kayaknya kok malah cahaya yang akan mati ya, sebagai lilin, kedip lilin semacam itu. Ya, betul, cahaya Allah itu semuanya powerful. Ketika cahaya itu datang di sini, maka terang benderanglah dunia ini. Nah, jadi itu yang harus kita pahami. Tetap berusaha untuk, meskipun seluruhnya tidak bisa, mengingat penuh seluruh tidak bisa, paling tidak pada saat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita memahami bahwa kita beribadah pada Allah dan Allah akan berikan pertolongan, dan mudah-mudahan dengan keyakinan itu kita betul-betul mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Langkah-langkah kita bukan langkah-langkah malah menuju laut, tapi menuju penyelamatan saat-saat tsunami misalnya. Demikianlah catatan kita siang hari ini. Sekali lagi, selalu ada keajaiban. Keajaiban selalu ada. Jadi jangan putus asa dengan apa yang akan terjadi dan bahkan yang mungkin telah terjadi. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepadanya aku pasrahkan seluruh jiwa dan raga,
Hidup dan mati ada di tangannya, bahagia sedih ada di jemarinya. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Fastabiqul khairat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.